Baik, kemudian hadis yang selanjutnya, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala jalasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'am al-fath 'ala darajil Ka'bah fahamidallahu wa athna 'alaihi thumma qala man kana lahu hilfun fil jahiliyah lam yazidhu al-islamu illa shiddah wala hijrata ba'dal fath. Di dalam hadis ini ya, dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia mengatakan dulu mereka duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi daraj. Daraj itu, Bu, bahasa Arabnya tangga, atau mungkin ada kata lain sulam. Sinonim persamaan kata darajun sulamun. Nah, waktu itu Rasulullah SAW bersama orang sedang duduk di tangganya Ka'bah. Teman-teman yang sudah pernah ke kota Makkah mesti tahu ya, mau ke arah pintu Ka'bah itu ada tangga. Ya. Dan saya berdoa di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam majlis yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan teman-teman yang belum pernah berangkat ke kota Makkah baik untuk haji ataupun umrah, semoga Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan dengan caranya berangkat bersama orang-orang yang dicintainya, berangkat bersama orang tua, bersama suami, bersama anak-anaknya. Dan nanti lihat, ingat ya teman-teman, kalau sudah sampai sana lihat pelajaran hadis. Lihat kira-kira di Ka'bah itu ada tangganya enggak? Kalau teman-teman lihat di Ka'bah itu ada tangganya, teman-teman ingat hadis ini. Dulu Rasulullah SAW duduk di situ. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Fahamidallah. Rasulullah SAW memuji Allah. Hamidah itu memuji Allah. Wa asna alaihi, sama asna, hamida itu sama, memuji dan menyanjung. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, man kana lahu hilfun fil jahiliyah, barang siapa yang dia mempunyai al-hilf, ada yang mengatakan maksudnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah dibiasakan di zaman jahiliyah, tapi kebiasaan tersebut ternyata selaras dengan ajaran-ajaran Islam, tidak bertentangan dalam Islam. Lam yazidhul Islam illa shiddah, maka Islam datang untuk mengokohkannya. Ibu-ibu boleh dicatat, ini ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat jahiliyah yang mana kebiasaan ini akhirnya dipelihara di dalam Islam karena selaras dengan ajaran-ajaran Islam. Di antaranya, mereka memiliki kebiasaan orang jahiliyah itu menjamu tamu. Kalau ada tamu datang, mereka jamu dengan sebaik-baik jamuan. Maka Islam pun datang, tidak menghapus kebiasaan masyarakat jahiliyah untuk menjamu tamu, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaklah memuliakan tamu. Jadi menjamu tamu itu termasuk dari tradisi jahiliyah yang terus dipelihara di dalam Islam karena adanya keselarasan dari ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah itu adalah jujur. Mereka sangat menyanjung sikap jujur. Masya Allah ya, sikap jujur dan juga sikap amanah. Maksudnya jujur dalam perkataan. Karena kita tahu Rasulullah SAW itu dijuluki Al-Amin oleh siapa? Oleh orang-orang jahiliyah, ya kan? Siapa yang menjuluki Rasul? Apakah Rasulullah SAW mengatakan ini loh saya Al-Amin? Apakah Rasulullah mengatakan demikian? Tidak. Yang mengatakan Rasulullah Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang jujur, orang yang amanah adalah orang-orang jahiliyah. Dan mereka menyanjung sifat jujur itu. Mereka menyanjung sifat amanah. Mereka menyanjung sifat amanah, jujur, ya, dipercaya. Jadi mereka benar-benar menyanjung ini. Dan Rasulullah SAW memelihara sifat ini karena sifat ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, menunaikan janji. Nah ini dia. Hadisnya apa? Buktinya ini yang tadi, hadis Abdurrahman bin Auf. Karena sudah berjanji, maka ditunaikan. Dan ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Jadi mereka itu tidak melanggar janji. Kalau sudah berjanji ditepati. Insya Allah ya. Ini kan akhlak yang mulia. Dan di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala ternyata telah mengatakan wal ufuna bi ahdihim idza ahadu. Ya kan?
Tepatilah janji-janji kalian jika kalian sudah berjanji. Yang keempat, apa yang akhlak-akhlak jahiliyah yang dipelihara sampai datangnya Islam dan itu dikokohkan di dalam Islam. Mereka itu orang-orang yang menghadapi ujian itu tabah, sabar, nggak cepat berputus asa. Terkenal orang-orang jahiliyah tuh kalau mengalami sebuah kesulitan, mereka tuh nggak mundur. Apapun yang ada di depannya, halang ring, mereka hadapi. Dan ini pun akhirnya dipelihara oleh Islam, ya, dikokohkan oleh Islam dengan banyak ayat. Ya, Rasulullah SAW menerangkan, Al-Quran menjelaskan kita umat Islam untuk bersabar. Ya, ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan diberikan pahala yang unlimited, pahala yang tidak terbatas, pahalanya sampai Allah yang memberikan. Ya, subhanallah. Kemudian di antara mereka juga memiliki sifat berani, syuja'ah. Itu sifatnya orang-orang jahiliyah. Mereka itu syuja'ah. Syuja'ah itu berani. Ya. Kita lihat ada banyak dalam peperangan-peperangan yang mana mereka itu kalau sudah peperangan melawan kaum muslimin, orang-orang jahiliyah, mereka itu sudah tidak takut lagi. Bahkan sifat keberanian yang mereka alami atau yang mereka punya itu diwariskan kepada anak-anaknya. Insya Allah. Jadi orang tua zaman jahiliyah kalau punya anak itu diajarkan dari kecil sifat berani. Insya Allah. Dan ini dikokohkan di dalam Islam. Sifat berani, sifat syuja'ah, ini adalah sebuah sifat yang mulia. Berani membela kebenaran. Dan ada sifat orang-orang jahiliyah yang dikokohkan di dalam Islam, termasuk di antaranya adalah mereka tidak mau menjadi orang yang terhina. Jadi orang-orang jahiliyah itu gengsinya besar. Maksudnya begini, jadi mereka tuh nggak mau yang namanya diinjak-injak. Mereka maunya dimuliakan. Mereka menjauhi yang namanya kehinaan, kelemahan, itu mereka jauhi sejauh-jauhnya. Dan Islam juga mengajarkan demikian. Islam mengajarkan umatnya untuk berani mencoba, untuk kuat, tidak lemah, untuk tidak terhina sehina-hinanya. Itu kan Islam, menjaga izzah, kemuliaan. Dan ini adalah sifat yang dulu dimiliki oleh orang-orang jahiliyah. Sampai saya lupa, teman-teman tahu nggak sih arti jahiliyah itu apa? Apa arti jahiliyah? Jahiliyah itu bodoh. Apakah kata jahiliyah ini hanya disematkan bagi orang-orang yang belum masuk Islam atau masyarakat sebelum datangnya Islam, atau kata jahiliyah ini bisa disematkan untuk umum bagi kebodohan yang dilakukan oleh umat manusia? Kata jahiliyah tadi ibu bilang bodoh, ya, kebodohan. Apakah kata ini hanya khusus, boleh kita sebutkan jahiliyah ini hanya untuk disematkan bagi masyarakat sebelum datangnya Islam, atau kata jahiliyah ini umum untuk seluruh kebodohan, baik dari zaman sebelum datangnya Islam sampai hari kiamat? Jawabannya yang kedua. Jadi kata jahiliyah ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan hanya disematkan untuk masyarakat jahiliyah, karena kata jahiliyah adalah kata kebodohan. Dan seburuk-buruk kebodohan adalah ketika seorang hamba dia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua kebodohan, bodoh untuk tidak mengenal Allah, bodoh untuk tidak mengenal syariatnya Allah, itu semuanya jahiliyah. Dan ini bisa disematkan sampai hari kiamat nanti. Jadi ada sesuatu yang memang dia tidak tahu, ya, kebodohan itu namanya jahiliyah. Baik. Nah, wala hijrata ba'dal fath. Menghormati tanah haram. Ini orang-orang jahiliyah kebiasaannya menghormati tanah haram dan bulan haram. Dan Islam mengokohkannya. Islam ada aturan-aturan dan ketentuan berlaku di dalam Al-Quran, bahwasanya tidak boleh yang namanya mengambil sesuatu di tanah haram, itu kan, menebang sesuatu, tidak boleh berperang di bulan haram. Ini Islam mengokohkannya. Jadi memang dari zaman jahiliyah mereka itu memuliakan, menghormati tanah haram dan memuliakan bulan haram. Kemudian mereka juga, teman-teman, ini perlu diketahui ya, mereka mengharamkan yang namanya nikah antara ibu dan anak. Dan ini dikokohkan di dalam Islam. Jadi kalau ada sampai zaman sekarang ada anak dan ibu menikah, kira-kira sempat terjadi nggak sih kalau di zaman sudah semuanya tuh berada dalam kebodohan? Di akhir zaman sudah nggak ada lagi orang berilmu, semuanya dalam kebodohan.
Itu kira-kira kejadian nggak ibu dan anak nikah? Kejadian. Zaman sekarang ibu pernah dengar nggak ibu dan anak nikah? Pernah ya? Zaman sekarang. Nah, ternyata zaman jahiliyah dulu mereka tidak boleh, walaupun sebejat-bejat akhlak mereka, mereka itu mengharamkan yang namanya nikah antara ibu dan anak. Dan ini dikokohkan di dalam Islam. Seorang anak kandung tidak boleh menikahi ibu kandungnya karena mahram, bukan muhrim, mahram. Karena biasanya ibu-ibu itu, mak-mak itu suka bingung mana muhrim mana mahram. Ya kan? Afan ya, itu bukan muhrim aneh. Yang betul muhrim apa mahram? Mahram. Muhrim itu apa? Orang yang berpakaian ihram asal. Jadi nggak kebalik-balik. Mahram itu orang yang tidak boleh dinikahi, termasuk anak. Mahramnya adalah ibunya, bapaknya, pamannya, itu semuanya mahram. Baik, kemudian orang-orang jahiliyah dulu mereka melakukan khitan dan itu dikokohkan di dalam Islam. Dan orang-orang jahiliyah dulu mereka memotong tangan pencuri. Jadi kalau ada pencurian, orang-orang zaman jahiliyah dulu nggak segan-segan dipotong tangan kanannya. Dan ini dikokohkan di dalam Islam. Nggak dihapuskan peraturan ini dalam Islam. Dalam hukum had gitu ya, hukum Islam dalam Al-Quran, orang yang mencuri maka dipotong tangannya. Dan ini termasuk dari akhlak-akhlak jahiliyah yang dikokohkan di dalam Islam. Baik. Wala hijrata ba'dal fath, dan tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Maksudnya begini. Jadi waktu Fathu Makkah itu adalah sebuah momen di mana orang-orang berduyun-duyun masuk Islam, ya. Jadi Fathu Makkah kala itu Rasulullah SAW sudah memproklamirkan bahwasanya Makkah sudah menjadi negara Islam. Maka setelah kedatangan atau setelah peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah SAW mengatakan tidak ada lagi hijrah setelah datangnya Fathu Makkah. Kenapa? Karena Makkah sendiri sudah dinobatkan sebagai negara Islam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini bersifat umum. Ya, jadi kalau ada sebuah negeri di mana itu negerinya sudah negeri Islam, ya sudah dinobatkan menjadi negeri Islam, maka tidak ada hijrah. Ya. Yang namanya hijrah itu adalah hijrah dari negeri kafir menuju negeri Muslim. Itu hijrah.